Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Teman-teman sekalian, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan, di antaranya nikmat iman dan Islam, juga tentu saja nikmat sehat, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua untuk melaksanakan perkuliahan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya hingga yaumul qiyamah. Baik teman-teman sekalian, kita menginjak di pertemuan kedua ya. Kali ini kita akan coba mendiskusikan kaitan dengan pluralisme dan multikulturalisme. Jadi mata kuliah multikultural pembelajaran PAI ini bisa dikatakan mata kuliah yang cukup baru ya, cukup baru, dan istilah multikultural ini terbilang juga masih baru ketimbang pluralisme yang cukup lama begitu. Namun ini menarik untuk disampaikan, untuk kita sama-sama diskusikan berkaitan dengan realita dan fenomena yang ada. Bapak sampaikan dulu kira-kira pengantar diskusi atau studi kasus. Jadi istilah pluralisme dan multikultural ini merupakan sikap, sebetulnya sikap yang kadangkala sikap orang dalam memahami ini itu berbeda. Nah, bagaimana kemudian apa yang menjadi sikap mana yang kemudian mesti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya barangkali dalam beberapa menit ke depan saya akan menyampaikan perkuliahan, menyampaikan beberapa hal-hal, pengertian-pengertian, kemudian yang berkaitan dengan masalah fenomena yang terkait dengan pluralisme dan multikulturalisme. Kita coba bahas satu-satu ya teman-teman. Kita berangkat dari pengertian supaya lebih mudah kita pahami. Nah, yang pertama, pengertian yang disampaikan oleh Dodi Estruna. Menurutnya bahwa pluralisme itu adalah sebuah konsep yang menunjuk kepada suatu pengakuan, penerimaan, dan sikap terhadap pluralitas atau keanekaragaman suatu bangsa, suku bangsa, maupun latar kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat majemuk atau plural. Jadi pluralisme dulu yang kita bahas ya. Kalau kan plural itu dari sisi bahasa, dari bahasa Inggris plural artinya jamak. Nah, kemudian menurut beberapa terminolog begitu, istilah dikatakan yang pertama bahwa pluralisme itu suatu konsep yang menunjuk kepada suatu pengakuan, penerimaan, dan sikap terhadap keanekaragaman suatu bangsa. Jadi kita tahu bahwa keanekaragaman, perbedaan kelompok, suku, ras itu merupakan keniscayaan karena sudah Allah ciptakan. Sebagaimana yang Allah tegaskan ya dalam surat Al-Hujurat begitu, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Hai sekalian manusia, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Tidak ada ya kelompok ketiga, hanya ada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Lalu kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, li ta'arufu, untuk saling mengenal. Jadi keanekaragaman itu tidak bisa dipungkiri. Ada warna putih,
warna kulitnya sawo matang yang rata-rata orang Indonesia, kemudian yang hitam legam, negroid, kemudian yang putih itu Asia ya, yang putih kekuning-kuningan Asia Timur. Nah, itu merupakan sebuah hal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita pungkiri. Jangan jadikan identitas yang membedakan satu sama lain. Karena di satu suku bangsa pun itu beragam latar, beragam bahasa juga kan banyak begitu. Oleh karenanya tentu saja ini menjadi hal yang mesti kita sikapi. Nah, teman-teman sekalian, dalam kajian sosiologi atau antropologi maupun studi agama-agama, istilah pluralisme ini kemudian telah lebih dulu dikenal sebelum istilah multikultural ini muncul. Jadi seperti yang Bapak katakan, pluralisme ini jauh lebih ada ketimbang multikulturalisme begitu. Nah, kemudian dalam ilmu sosial atau pluralisme secara sosiopolitis dikatakan sebagai suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak keras, suku, aliran, maupun partai, dengan tetap menjunjung tinggi aspek perbedaan yang sangat khas di antara kelompok-kelompok tersebut. Ini menurut Anies Malik Thoha. Jadi ya, pluralisme ini secara sederhana kita anggap sebagai ilmu untuk keragaman begitu. Nah, dalam ilmu sosial, kalau tadi kan sosiopolitis, jadi keragaman akan kepentingan politik kita terima begitu. Kemudian dalam ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka, di dalamnya ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Maka muncullah toleransi, dari pluralisme muncullah toleransi begitu. Nah, seperti yang Bapak katakan, memang pluralisme ini sudah ada sebetulnya sejatinya sejak zaman lampau ketimbang multikultural tadi. Nah, dikatakan bahwa wacana tentang pluralisme ini sudah muncul sejak abad ke-18 di kalangan Kristen sebetulnya yang pertama. Nah, masa-masa ini yang diwarnai dengan wacana-wacana baru, pergolakan pemikiran manusia yang berorientasi pada superioritas akal atau rasionalitas. Jadi ada masa, tepatnya di akhir abad ke-18, orang-orang Kristen itu ya, kalangan gereja Kristen itu ada masa di mana mereka menentang dogma-dogma agama. Mereka lebih kepada mengandalkan superioritas akal, di rasional begitu. Pahamnya rasionalisme. Jadi bagaimana kemudian akal bisa terbebas dari kungkungan agama. Nah, di tengah hiruk pikuk pergolakan pemikiran yang timbul tersebut begitu, ini merupakan sebuah konsekuensi logis ya sebetulnya dari konflik-konflik yang terjadi antara gereja dan kehidupan nyata di luar gereja Eropa. Muncullah suatu paham yang dikenal dengan liberalisme. Nah, liberalisme ini komposisinya ada kebebasan, ada toleransi, ada persamaan, ada keragaman atau pluralisme. Nah, akar awal katanya di sana. Jadi pluralisme ini muncul. Jadi asalnya kan Kristiani itu memiliki satu teologi eksklusif. Jadi di luar Kristen itu tidak ada kebenaran. Extra ecclesiam nulla salus. Di luar Katolik tidak ada kebenaran, hanya Kristen yang benar. Nah, kemudian waktu itu muncul pergolakan pemikiran. Jangan sampai kemudian agama itu mengukung kebebasan berekspresi akal. Maka muncullah kelompok-kelompok liberal di kalangan gereja yang kemudian dengan asas rasionalitas, kebebasan berpikir begitu,
kemudian memunculkan paham-paham lain, isme-isme lain. Ada sekularisme, ada toleransi, dan pluralisme salah satunya. Nah, terus kemudian teman-teman nih, secara teoritis pluralisme ini merupakan konsep yang menerangkan ideologi kesetaraan kekuasaan dalam suatu masyarakat multikultural yang kekuasaan terbagi secara merata di antara kelompok-kelompok etnik yang bervariasi sehingga mampu mendorong pengaruh timbal balik di antara mereka. Ini ragam pengertian ya, yang pada dasarnya pluralisme ini mendorong perubahan cara berpikir dari monokultur ke cara berpikir multikultur. Begitu. Nah, perubahan cara berpikir ini dianggap sangat penting untuk mencegah klaim sebuah kebudayaan bahwa hanya pandangan kebudayaanlah yang paling benar. Jadi pluralisme ini berhubungan erat dan menjadi dasar dari multikulturalisme. Idealnya suatu masyarakat multikultur ini kelanjutan dari pluralisme. Karena kan pluralisme duluan, pemahaman tentang keragaman, dasarnya itu yang kemudian ditindaklanjuti dengan multikultur, berubah cara pandangnya. Bukan hanya kebudayaan mereka lah yang paling benar. Ada kebudayaan lain, ragam kebudayaan yang sama benarnya. Begitu kira-kira teman-teman. Baik. Selanjutnya teman-teman, istilah pluralisme sebenarnya adalah istilah yang mencakup segala aspek keragaman, baik sosial, politik, maupun kebudayaan, dan ia bersifat netral. Dalam arti tidak ada penilaian bahwa ia itu baik atau buruk, benar atau salah. Jadi istilah yang mencakup segala aspek keragaman, baik sosial, politik, kebudayaan, yang sifatnya netral. Dalam arti tidak ada penilaian bahwa ia itu baik atau buruk, benar atau salah. Akan tetapi teman-teman, dalam penerapannya istilah ini kemudian lebih sering digunakan untuk menunjuk kepada keragaman agama dan budaya. Sehingga kemudian muncul istilah dan konsep pluralisme agama, pluralisme budaya, yang sejatinya awalnya bahwa pluralisme ini untuk semua aspek kehidupan, sosial, politik, kebudayaan. Lambat laun penerapannya muncul sering digunakan dalam istilah pluralisme agama dan pluralisme budaya. Nah, konsep pluralisme agama ini dikenal bersamaan dengan konsep toleransi, kerukunan atau harmoni, dan hubungan antar umat beragama. Jadi kan asalnya pluralisme ini dikenal sebagai keragaman untuk setiap aspek kehidupan, sosial, politik, budaya, ya, dan banyak hal. Tetapi dalam tataran pelaksanaan biasanya kemudian menunjuk kepada pluralisme agama. Nah, konsep pluralisme agama ini kemudian dikenal bersamaan dengan konsep toleransi dan kerukunan atau harmoni, juga hubungan antar umat beragama. Nah, konsep pluralisme, kerukunan, toleransi, dan hubungan antar umat beragama dalam konteks keindonesiaan pada masa Orde Baru ini diperkenalkan secara luas oleh Mukti Ali, seorang ahli ilmu perbandingan agama, ketika ia menjadi Menteri Agama Republik Indonesia waktu itu. Nah, Mukti Ali ini merupakan ahli ilmu perbandingan agama yang merupakan lulusan dari Universitas McGill atau McGill University. Nah, waktu itu kita kenal semboyan yang paling masyhur
yang kentara di kalangan pengkaji perbandingan agama waktu itu adalah agree in disagreement, setuju dalam ketidaksetujuan. Artinya apa? Artinya semboyan itu mengindikasikan adanya kesepahaman bahwa ada perbedaan di antara para pemeluk agama. Dan perbedaan tersebut diterima sebagai suatu realitas yang harus dihormati. Kita tahu masing-masing agama punya klaim kebenaran. Kata satu agama, agamanya yang paling benar. Kata agama lain, agama saya yang paling benar. Betul, mereka punya keyakinan masing-masing. Tetapi agree in disagreement, setuju untuk tidak setuju itu, jadi kita memahami realitas bahwa memang ada berbagai macam perbedaan, ada berbagai macam keyakinan, dan kita harus menghormati dan harus terima itu. Jadi konsep ini benar-benar bebas dari indikasi value judgment yang menilai paham kemutlakan atau absolutisme atau relativisme atas keberagaman agama yang ada. Jadi netral, tidak mutlak, tidak relatif. Mutlak itu artinya hanya agama satu A yang benar, dan juga tidak kemudian relatif. Relatif dalam arti semua agama benar begitu. Tetapi kita menyadari bahwa masing-masing agama punya keyakinan bahwa agamanya yang benar. Nah, kemudian teman-teman, pluralisme agama adalah suatu gagasan bahwa agama-agama besar di dunia merupakan persepsi dan dapat diamati sampai pada batas yang sama. Nah, ini mulai kemudian mengalami pergeseran makna, utamanya kemudian apa yang diartikan oleh John Hick. Nah, dalam perspektif pluralisme John Hick ini, tak ada aliran yang dikategorikan sesat. Semuanya adalah agama yang sah. Kata John Hick ini kan. Pandangan Hick ini menunjukkan cara pandang seorang Kristen pluralis yang berharap tradisi-tradisi keagamaan dapat memandang satu sama lainnya bukan sebagai rival. Begitu. Jadi John Hick ini seorang Kristen pluralis, Kristen liberal. Tidak ada agama sesat katanya gitu. Kalau dulu kan pernah ada, Kristen pernah memiliki teologi apa istilahnya extra ecclesiam dula salus, di luar Katolik tidak ada kebenaran. Nah, setelah masuk Islam liberal, Islam pluralis pun Kristen liberal, Kristen pluralis begitu. Maka kata seorang Kristen pluralis, agama itu semuanya sama. Nah, kalau hemat saya, pluralisme yang kemudian diusung oleh John Hick ini justru yang kemudian disebut dengan kebablasan. Kalau misalkan semua agama sama, ya terserah, ini pendapat orang beda-beda. Tapi hemat saya bahwa semua agama itu kalau misalkan kita anggap semua agama sama, nanti akan muncul plotisme, kebingungan. Kalau misalkan orang meyakini itu, loh, kalau misalkan di agama lain benar, buat apa saya sholat, misalkan gitu. Terus kata orang lain, loh, kalau di agama lain benar, di Islam benar, kenapa saya mesti puasa berhari-hari, misalkan gitu. Nah, ini akan muncul sifat ngambang. Kita tentu mesti memiliki sikap yakin terhadap agama kita, bahwa agama yang benar itu hanya Islam. Harus yakin begitu, tidak menganggap sama, tapi kita sadar bahwa ada agama-agama lain yang mesti kemudian kita biarkan tidak diganggu oleh kita. Nah, makanya kemudian MUI pernah menyatakan
sesat ya terhadap paham-paham liberalisme, sekularisme begitu. Karena menurut MUI bahwa pluralisme agama itu sebagai suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Kita yang punya keyakinan kalau Islam hanya Islam yang benar begitu, tidak terima mungkin kalau misalkan orang lain pun masuk surga kan gitu. Dalam tanda kutip ya, ini dalam konteks keyakinan terhadap diri sendiri. Rasulullah sendiri kan ketika ditawari untuk menukar agama, ya kata Rasul, biarkan lakum dinukum wala din, agamamu agamaku tidak bisa kemudian dipermainkan begitu saja. Jadi kita mesti yakin bahwa hanya Islam yang benar kan gitu. Dan kita kemudian harus sadar pula bahwa mereka pun punya keyakinan itu, biarkan saja. Kita tidak mesti kemudian larut dalam perbedaan, kita tukar agama, kita ikut hari Minggu ke gereja, kemudian orang-orang Kristen kita ajak Jumatan, tidak bisa begitu. Kita harus punya keyakinan bahwa Islam yang benar. Walaupun memang keputusan MUI ini ya, ini kan keputusan tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme agama yang dikatakan sesat begitu. Itu paham-paham berbahaya. Walaupun keputusan ini banyak disesalkan dan dikritik ya oleh para pendukung liberalisme gitu, Islam liberal dan kelompok Islam pluralis begitu. Katanya ini sebagai suatu kemunduran dalam proses demokratisasi. Tetapi banyak yang menyambut baik keputusan ini, utamanya ormas-ormas Islam begitu. Untuk apa? Untuk upaya menjaga kemurnian ajaran Islam dari pengaruh-pengaruh yang bisa berakibat kepada pendangkalan akidah. Oke teman-teman, selanjutnya pluralisme dalam konsep ilmu pengetahuan atau ilmu sosial. Pluralisme merupakan sebuah model politik yang memungkinkan terjadinya perluasan peran individu atau kelompok yang beragam dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses politik bagi lahirnya demokrasi terbuka. Sekali lagi Bapak sampaikan, pluralisme merupakan sebuah model politik yang memungkinkan terjadinya perluasan peran individu atau kelompok yang beragam dalam masyarakat untuk terlibat dalam proses politik bagi lahirnya demokrasi terbuka. Ya, memang konsekuensi dari demokrasi terbuka itu, dari demokrasi kita harus akomodatif, mengakomodir semua kepentingan dari berbagai latar belakang begitu. Nah, jika hal ini tercapai, akan hadir sebuah spektrum sosial atas kekuasaan yang lebih demokratis, karena kekuasaan berada di tangan beberapa individu dari kelompok yang berbeda-beda begitu. Makanya inilah spirit dari sistem demokrasi. Tidak jadi soal, hanya saja tadi kaitan dengan pluralisme agama mesti digarisbawahi. Nah teman-teman, dikatakan bahwa pluralisme itu menggambarkan keadaan masyarakat ketika setiap individu atau kelompok yang berbeda-beda dapat memperkaya peran mereka dalam suatu masyarakat sebagai social fabric. Karena apa? Karena masing-masing diterima. Kulit putih, kulit hitam, latar belakang agama apapun dalam untuk kemajuan bangsa dan negara begitu diterima.
dan masing-masing kemudian memperkaya peran begitu. Kemudian pluralisme merupakan pandangan postmodern yang mengatakan bahwa semua kebudayaan manusia harus dihargai dan diperhatikan. Tidak ada satu kebudayaan masyarakat yang superior terhadap kebudayaan masyarakat yang lain. Bahwa setiap kebudayaan memiliki kontribusi tertentu terhadap proses memanusiakan manusia. Jadi kan budaya itu hasil buah pikiran manusia, hasil karya manusia, walaupun sifatnya relatif dan bisa saja terlekang oleh zaman dan tempat. Dalam Islam istilah budaya itu thaqofah. Nah, kumpulan dari budaya-budaya itu muncul kemudian peradaban. Nah, ini sebetulnya yang lebih tepat untuk memaknai thaqofah atau civilization. Peradaban, kumpulan dari budaya-budaya, hasil olah pikir, olah tangan, karya karsa manusia, itu disebut dengan budaya. Nah, kebudayaan manusia itu tidak ada yang lebih tinggi posisinya dibanding dengan budaya yang lain. Budaya Arab, budaya Korea, budaya Sunda, itu tidak ada istilahnya setara, tidak ada yang jauh lebih baik, jauh lebih buruk. Artinya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, iya, tapi kita tidak boleh memposisikan bahwa ada budaya yang lebih hebat ketimbang budaya yang lainnya. Nah, pluralisme ini kemudian mengklaim bahwa dalam masyarakat tempat kita hidup bersama tidak ada kebudayaan yang tidak setara. Oleh karena itu, setiap kebudayaan harus diakui dan dihargai secara sosial oleh penduduk yang beragam. Nih, sekelumit tentang pluralisme. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan. Ya. Kemudian kita coba bahas istilah multikulturalisme. Di istilah lain dari pluralisme itu adalah multikulturalisme. Nah, apabila ditelusuri ke berbagai sumber, istilah multikulturalisme sama halnya dengan istilah pluralisme dan pluralisme agama. Sama mengandung arti yang sangat beragam. Memang tidak mudah untuk menarik benang merah antar definisi yang diajukan beberapa orang begitu. Karena meskipun tema-tema yang diusungnya banyak kesamaan, ya seperti toleransi, kemudian kebebasan, liberalisme gitu. Namun masing-masing definisi ini memiliki makna, kemudian penekanan dan pesan yang sering berbeda. Nah, perbedaan definisi ini salah satunya disebabkan oleh perbedaan cara pandang pada setiap perumus definisi tersebut. Nah, dalam prakteknya setiap pengajar ini cenderung untuk merumuskan konsepnya sendiri agar cocok dengan fokus dan pesan yang ingin disampaikannya. Ya jelas. Tapi dalam konteks Islamic worldview, kita selaku umat Islam mesti memandang segala sesuatu dalam konteks Islamic worldview. Pluralisme agama yang kemudian menurut John Hick kita tidak sepakat. Kita lebih sepakat bahwa pluralisme agama itu berbahaya, sama halnya dengan keputusan MUI. Nah, teman-teman, multikulturalisme itu adalah sebuah filosofi yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern.
Istilah multikulturalisme juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikultural, multi itu banyak, kultur itu budayaan. Ragam yang banyak dari budaya-budaya manusia. Kurang lebih spiritnya sama dengan pluralitas atau pluralisme. Secara bahasa atau etimologis, multikulturalisme ini terdiri dari kata multi yang berarti plural dan kultural yang berarti kebudayaan. Sementara isme berarti aliran, paham, atau kepercayaan. Jadi multikulturalisme itu adalah paham atau aliran tentang budaya yang plural, budaya yang jamak. Dengan pengertian yang lebih mendalam, istilah multikulturalisme ini bukan hanya pengakuan terhadap budaya atau kultur yang beragam, melainkan juga pengakuan yang memiliki implikasi politik, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kita paham, kita menyadari adanya banyak kultur, adanya banyak perbedaan. Tetapi implikasinya kita harus menerima perbedaan itu. Kita tidak diskriminatif, mentang-mentang orangnya kulit hitam tidak diterima hak politiknya. Kemudian ada ada jenjang sosial. Nah, itu tidak mencerminkan multikulturalisme. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikulturalisme adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu budayaan. Sementara dalam kamus sosiologi, multikulturalisme ini adalah perayaan keberagaman budaya dalam masyarakat, keragaman yang biasanya dibawa melalui imigrasi. Jadi dalam kamus sosiologi ini lebih kepada bagaimana asal-usul budaya ini muncul, begitu. Yang pertama disebut adalah imigrasi. Contoh kasus di Inggris. Inggris telah menjadi masyarakat multikultur, kecuali untuk semacam keengganan atau ambivalensi. Kebijakan multikultural di Inggris terwujud dalam respon dan defensif terhadap migrasi dan bukan afirmasi yang positif terhadap keragaman budaya. Sebaliknya, di Amerika Serikat, populasi terlepas dari komunitas penduduk asli Amerika secara keseluruhan tersusun dari kaum migran atau keturunan migran dari belahan dunia lain. Jadi ada perbedaan sikap ya. Kalau Inggris ini cenderung defensif begitu terhadap migrasi kebudayaan, sementara Amerika tidak demikian. Selanjutnya, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keragaman dan berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat, menyangkut nilai-nilai sistem budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Jadi kalau kita menggali beberapa definisi itu sebetulnya banyak, dan memang seperti yang tadi disampaikan senada begitu, bahasanya sama, tapi tergantung sudut pandang kita yang menyampaikan. Oleh karenanya ini teman-teman, sebagai bahan diskusi kita ya, bagaimana kemudian kalian menyikapi fenomena yang terjadi kaitan dengan multikultural? Bagaimana fenomena toleransi kebablasan menurut kalian? Apakah kemudian kalian setuju bahwa pluralisme agama ini sebagai suatu pemahaman atau aliran yang mengkhawatirkan dalam konteks pendangkalan akidah
Mari kita sama-sama diskusikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi stimulus untuk kalian lebih memperdalam lagi kaitan dengan multikulturalisme dan juga pluralisme.